Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda. Mudah-mudahan jamaah yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit diberikan kesehatan, yang lagi kurang rezeki mudah-mudahan diberikan rezeki yang gak disangka-sangka dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sebelumnya buat jamaah dari Subang yang sudah mampir ke studio. Tepuk tangan dulu dong jamaah dari Subang, masya Allah. Dan juga jamaah Islami Twinda yang di rumah yang dirahmati Allah, masya Allah. Sebelum kita memulai tema kita pagi hari ini, kita lihat terlebih dahulu sebuah video tayangan yang viral ya, tentang remaja tawuran pakai bom molotov hingga masuk tol. Nauzubillah, ini dia tayangannya. Aduh, ada yang berani ganggu wilayah pengajian kita, Bu. Udah tunjukin aja jurus sapu jagat kita, Bu. Mau kemana ibu subuh sapu jagat? Mendingan sapu-sapu pagi biar bersih. Biar gampang rezeki masuk, jangan sapu keluar kata orangnya. Karena sapunya ke dalam, ntar rezekinya kabur. Ya ibu mau ngapain itu ngeliatin kayak gitu-gitu emang kenapa sih? Ustad. Iya kesel ya? Ya. Kesel banget. Kesel banget tahu. Ngeganggu. Ngeganggu. Banget. Anak-anak di rumah kelihatannya baik-baik aja. Kirain di luar ketemu teman-temannya habis deh sifatnya berubah ya Bu ya. Kasihan sama orang tuanya tuh. Kasihan sama orang tuanya bilang gitu. Kasih tahu nak. Kasihan sama orang tua bilang gitu. Kasih tahu Bu. Kasih tahu Bu. Jangan kayak gitu ya nak. Jangan kayak gitu, Nak. Kamu gak kasihan sama orang tua kamu. Udah mendidik, udah menyekolahkan, udah membiayai. Kamu anak bandel gitu, gak tahu mau anak diri. bandel. Gak tahu diri. Gak boleh bilang bandel kata temennya, dia berantem ntar berdua. Ntar dia yang tawuran. Ibu namanya siapa? Ibu Engkai. Ibu Engkai. Ibu namanya? Bu Ratna. Ibu Ratna. Kayak mau ibu saya. Tepuk tangan dong buat Ibu Engkai dan Ibu Ratna. Masya Allah, makasih banyak udah mampir di studio. Boleh duduk dulu, saling usap-usapan biar gak emosi. Ustadz gimana nih Ustadz? Emosi banget nih kayaknya. Baper. Saya setuju sama itu. Astagfirullahaladzim. Dia komentarnya kaget. Jin. Jangan sampai merugikan diri sendiri dan membuat orang tua kecewa. Bahkan membuat orang tua menangis. Disebabkan perlakuan kita. Wahai anak, dimanapun berada. Kalau tidak bisa membahagiakan orang tua, minimal tidak membuat orang tua menangis. Kalau tidak bisa membantu orang tua, minimal tidak merepotkan. Betul tidak? Betul. Ingat, harapan orang tua besar kepada kita sebagai anak, pelanjut kebaikan orang tua. Tapi kalau kita menyakiti hati orang tua, sungguh itu termasuk dosa besar. Hati-hati, azab Allah akan datang bagi orang yang durhaka sama orang tua. Kenapa? Disegerakan siksaannya. Nauzubillah min. Meraih murka Allah dan tidak akan mencium baunya surga. Nauzubillah min zalik. Kasih tahu tuh Ustadz, ingetin anak-anak muda nih zaman sekarang. Makanya anak-anak, ayo rugi kalau kita membiarkan masa lalu kita hilang begitu saja. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana ini Masya Allah luar biasa. Ambil contoh tuh yang baik-baik ya anak-anak ya. Ini Masya Allah, jangan yang buruk-buruk yang dicontoh. Jamaah. Ibu pernah kesel nggak Bu? Sampai keluar air mata. Sampai nangis sesegukan. Pernah? Karena apa Bu? Kesel sama suami apa sama anak? Sama anak. Sama suami lebih sering. Ternyata ada nih nauzubillah min zalik ya. Tangisan yang udah terseduh-seduh akhirnya sia-sia. Karena orang ini gak pernah, boleh dibilang tangisan ini gak bisa ngubah apa-apa. Malah Allah gak suka dengan tangisan-tangisan itu. Nah tangisan yang seperti apa yang Allah gak suka? Nah kita cari tahu hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita untuk tidak melakukan hal yang tidak ada gunanya ya. Tema kita pagi hari ini adalah tangisan yang tidak berguna lagi. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang pengakuan suami tega membunuh istri karena pernah nikah sirih dengan korban. Nauzubillah min zalik. Ini dia tayangannya. Dia menikah lagi sirih dengan yang lain. Nah tapi yang sirihnya ini ternyata menghina istrinya kayaknya gitu tadi ya. Benar ya Bu ya?
Terus dia marah, akhirnya dihabisi nyawa. Nauzubillah, tega banget. Biar bagaimanapun itu yang namanya mantan istri ya. Kalau mau ditinggalin, tinggalin aja. Kalau memang udah nggak cinta, nggak usah. Kalau memang harus sedih berlarut-larut yang nggak berguna, buat apa? Kalau udah cinta banget kan susah emang orang kadang-kadang Bib, ditinggalin. Nah ini mohon izin penjelasannya Bib, biar nggak ada tangisan yang sia-sia. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli. Menangis yang sia-sia. Jadi seorang istri meninggal. Seorang suami ini cinta sekali dengan istrinya. Kemudian dia berkepanjangan menangis atau menangisi meninggal istrinya. Ini boleh atau tidak? Imamul Haddad alaihi rahmatullah radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau mengatakan apabila seseorang menangis dari kerabat dekatnya meninggal dunia, maka ini dikatakan boleh saja karena manusiawi. Seseorang menangis, seseorang meneteskan air mata dengan sebab meninggal daripada orang yang ia kasihi, itu sangat wajar dan sangat diperbolehkan. Seperti contoh, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Nabi Muhammad di dalam kuburan itu tadam'an, artinya beliau itu meneteskan dan mengeluarkan air mata daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Maka boleh Rasul pun menangis, apalagi kita manusia biasa ini menangis itu boleh. Yang tidak boleh itu mengeluh dengan tangisannya. Pilu, menyesali, kenapa, banyak tanya kenapa kau ambil ya Allah. Kita ini sayang dengan istri kita, sayang dengan anak kita, sayang dengan keluarga kita, sayang dengan orang tua kita. Tapi Allah itu lebih tahu, Allah lebih sayang dengan hambanya. Allah itu lebih sayang dengan keluarganya. Jadi boleh saja kalau menangis, tapi nangis yang sia-sia, nangis yang tidak ada manfaatnya, nangis yang berkepanjangan dengan menyesali seseorang itu meninggal, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi hal sedih, hal meneteskan air mata itu biasa, tapi jangan jadikan air mata itu menetes sia-sia, tidak ada manfaatnya kalau mengeluh dan menyesali. Terima kasih banyak Habib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Jazakallah khair ilmunya. Jamaah. Sakit gak Bu hatinya kalau disakitin orang? Suka nangis gak Bu? Tapi bukannya katanya gini, orang yang gak mau maafkan kalau disakitin sama orang terus disakit hati dia nangis, katanya itu air matanya gak berguna di mata Allah. Nah kok bisa? Bukannya wajar ya kalau kita disakitin nangis? Coba kita tanya guru kita Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Fadil Ustadz Syam. Baik, Habib guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami akan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Insyirah atau surah Alam Nashrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Allahumma arhamna bil Quran. Tangisan yang muncul karena disakiti oleh orang lain, bolehkah? Boleh. Bermanfaatkah? Bermanfaat. Tapi tergantung setelah tangisnya ngapain. Kalau setelah tangisnya dia malah balas dendam, bisa saja tangisannya jadi tidak bermanfaat.
Atau setelah tangisannya dia malah membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, nangis aja terus kerjanya, mikirin terus orang yang nyakitin dia, akhirnya lupa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tangisan ini jadi tidak bermanfaat. Tapi disakiti orang lain membuat ia menangis, menangisnya membawanya untuk introspeksi diri, oh ternyata memang saya yang salah. Pantas saja saya disakiti oleh orang, wong saya juga suka zalimi orang saya juga yang salah kepada dia, orang saya yang tidak jaga diri, orang saya yang tidak jaga akhlak, akhirnya disakiti orang. Jangan kita Bu yang penuh dengan kekurangan. Manusia sempurna Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Insyirah tadi dikatakan, alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu. Maksudnya apa? Karena Nabi juga sering banget dibikin nangis sama orang-orang kafir jahiliyah pada saat itu. Disakiti bukan orang yang jauh, tapi pamannya sendiri, orang-orang sekitarnya. Bayangin gimana sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tangisannya membawa kebaikan, tidak membuatnya jauh dari Allah, justru mengembalikan dia semakin dekat kepada Allah. Masya Allah, kita harus belajar makanya. Gitu ya. Makasih banyak Ustadz Siap. Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah. Dan ini Ustadz Maulana. Mungkin banyak orang sekarang yang menangis karena harus berbagi. Tapi nanti dia akan tertawa. Kenapa? Karena dia sudah berbagi banyak manfaat. Makanya nih CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli yang ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Nah ini Masya Allah ya buat jamaah, mungkin sekarang kita berat ngelaksanainnya. Tapi insya Allah nanti, insya Allah di akhirat kita punya tabungan yang banyak buat kita sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.